Shalom saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Amin. Walaupun situasinya sepertinya sulit saudara, sepertinya keadaan ekonomi tidak baik-baik saja, PHK banyak terjadi di mana-mana, krisis, harga-harga menjadi mahal, belum perang dagang di antara bangsa-bangsa saudara. Tapi ingat satu perkara, Tuhan janji tahun ini tahun penuaian. Situasi sepertinya nggak cocok saudara, keadaan sepertinya nggak cocok, tapi Tuhan janji. Dan saya percaya kalau Tuhan janji, Allah yang berjanji itu Allah yang setia. Dan saya percaya situasi tidak bisa merubah janji Tuhan, situasi tidak bisa membatalkan janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau akan menuai, engkau akan menuai. Kalau Tuhan berkata engkau akan diberkati, engkau akan diberkati. Kalau Tuhan berkata engkau mengalami kelimpahan, Tuhan percaya Tuhan akan janji dan Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita bisa menuai berkat. Ya, hari ini kita bicara penuaian berkat. Mari taruh poin-poinnya sama-sama kita baca Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai 11. Kalau kita bicara penuaian berkat, ayat yang paling pas buat penuaian berkat itu hanya kitab Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai 11. Sama-sama yuk kita baca 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya apa? Ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta. Dan Tuhan itu janji begini, bawalah persembahan persepuluhanmu kepada rumah perbendaharaan, ke rumah Tuhan, maka ujilah aku, kata Tuhan. Ada dua janji Tuhan yang Tuhan mau sediakan. Yang pertama, apakah aku tidak membuka tingkap langit? Saudara, Tuhan itu pernah membuka tingkap langit pada zaman Nuh. Waktu Tuhan mau menghukum bumi, dan yang turun itu air bah, hujan selama 40 hari 40 malam, dan bumi dihabisi dengan air. Waktu Tuhan membuka tingkap langit, itu semua yang ada di langit dicurahkan sama Tuhan. Amen. Dan Tuhan itu janji, tidakkah aku akan membukakan bagimu tingkap langit, tapi bukan menghukum, bukan untuk mencurahkan banjir, tapi untuk apa? Untuk mencurahkan berkat kepadamu sampai yang mau katakan amin. Yang kedua, Tuhan janji begini, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Saudara, diberkati banyak, tapi kalau dimakan sama belalang pelahap percuma saudara. Tuhan cuma akan menghadik belalang pelahap supaya tidak menghabisi hasil panenmu, bahkan kebun anggurmu tetap berbuah. Amin. Anggur itu bicara sukacita. Amin. Tuhan akan menghadik belalang pelahap supaya tidak dihabisi panenmu dan sukacitamu tetap berlimpah-limpah. Yang mengerti katakan amin. Saya ingat saudara, kita punya satu gereja yang kita bina saudara, itu di ujung kulon sana, kami sebutnya GBI Kampung 9. Kenapa? Karena memang namanya Kampung 9. Ya, hati jemaatnya tidak banyak, tidak banyak, hanya beberapa belas orang, hanya 5-6 keluarga. Hanya tempat yang sangat terpencil sekali. Kalau sudah mau ke sana mungkin dari Lumbung ini ya sekitar 5 jam lah sampai sana ya. Di daerah Cagar Alam ujung kulon, daerah dekatnya Badak sama sih. Gak banyak saudara, jemaatnya hanya sekitar beberapa belas orang di antara orang-orang yang non-Kristen di sana. Nah, satu ketika saudara, mereka pekerjaan mereka rata-rata petani. Ini cerita sungguhan terjadi saudara. Mereka petani semua, dan satu ketika menjelang panen saudara, beberapa bulan lagi, sebuah bulan lagi mereka panen, tiba-tiba mereka mendapati bahwa di ladang-ladang mereka mulai kedatangan belalang. Wah, petani sana mulai gelisah, dan mereka tahu pasti ini menjelang panen, kalau belalang mulai datang begini dan nanti belalang mulai menyerbu makin banyak, maka habislah hasil panen mereka.
kemahalan mereka tinggi. Sudah kerjakan ladang berbulan-bulan, sudah dikasih benih, sudah dikasih pupuk, semua sia-sia. Wah, mereka gelisah, mereka gimana ini, mesti buat apa ini, mesti disemprot apa ini, mesti pakai anti hama apa. Salah satu keluarga pada jemaat kami di sana, saudara, mereka juga gelisah dan mereka juga khawatir, saudara. Mereka punya ladang tidak banyak, hanya setengah hektar. Tapi kalau belalang ini habis, berarti setengah hektar itu pun akan dimakan belalang semua. Istri daripada pemilik ladang ini berkata, "Pak, gimana Pak? Ini kalau belalang datang kita gagal panen lagi tahun ini." Suami bilang, "Habis gimana Bu? Kita mesti buat apa? Saya juga nggak tahu. Ini petani yang lain juga nggak ada yang tahu. Mesti bikin apa?" Lalu istrinya bilang begini, "Sudah Pak, urapin aja ladang kita." Suami bilang, "Urapin pakai apa?" Itu minggu lalu kan Pak Gembala yang datang ke sini, Pak Pendeta datang ke sini, minyak urapannya ketinggalan. Udah pakai aja. Nanti kalau dia datang lagi saya minta maaf. Minyak urapannya kita pakai urapin ladang. Suaminya ambil tuh minyak urapan, dia doa, lalu dia kelilingi itu ladangnya sambil dia urapi dengan minyak. Berapa terjadi? Beberapa minggu kemudian belalang datang. Seluruh tanah pertanian di daerah itu, semua ladang semua habis dimakan lagi sama Tuhan. Ayo dekat lagi sama Tuhan. Ayo baik-baikin lagi Tuhan. Ayo sembah lagi Tuhan. Saudara, pada waktu zaman Nuh, saudara, Tuhan itu murka kepada seluruh bumi dan Tuhan berikan air bah. Tapi Tuhan selamatkan Nuh dan keluarganya, 8 orang. Waktu air bah mulai surut pada hari yang ke-150, maka apa terjadi? Bahtera itu mulai mendarat lagi di bumi, dan pintu gerbang bahtera dibuka oleh Nuh, dan Nuh keluar dari bahtera. Dan waktu Nuh keluar dari bahtera, hal yang pertama yang Nuh lakukan adalah dia bangun mezbah. Lalu dia bawa korban persembahan dari mezbah, dia bakar dan baunya harum di hadapan Tuhan. Nuh mendamaikan keluarganya kepada Allah. Nuh mendamaikan bumi ini kepada Allah. Nuh bilang kepada Allah, jangan murka lagi, ayo berdamai, berdamai, ampuni bumi ini. Dan pada waktu itu Tuhan mencium bau persembahan Nuh, dan Tuhan mencium bau ini, dan Tuhan bertobat dalam tanda petik. Dan Tuhan janji, pertama, aku tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Tandanya adalah sebuah pelangi. Yang kedua, selama bumi ini masih ada, apapun yang kau tabur di bumi ini, engkau pasti menuai. Amin. Apapun yang kau tabur, itu akan dituai. Apapun yang kau tabur, engkau pasti menuai. Itu janji Tuhan. Lu mendamaikan bumi ini dengan Allah. Dan Malaki ajak orang Israel, ayo berdamai lagi. Berdamai lagi. Kitab Haggai pasal 1 ayat 6 katakan, engkau menabur banyak, engkau membawa pulang cuma sedikit, engkau makan gak kenyang, engkau minum tapi tidak sampai puas, engkau berpakaian tapi masih kedinginan. Dan orang-orang yang bekerja dengan upah, mereka menyimpan upahnya seperti dalam bundi-bundi yang berlubang. Kenapa? Selalu dimakan oleh belalang, dicuri oleh belalang. Saya dulu waktu mesti bekerja, saya punya atasan, manajer saya. Itu kami berdua Kristen di antara banyak yang non-Kristen. Saya cukup dekat dengan beliau, dan kami kalau ngobrol berdua tanpa ada orang lain, kami biar ngomongnya lu gua sedikit. Tapi kalau ada yang lain, kami sedikit formal. Nah, ketika dia datang ke ruangan saya, dia bilang gini, gue pinjam duit dong. Saya bilang, pinjam duit? Cerita dari mana lu pinjam duit sama gue? Nah, lu manajer, gue cuma staff. Manajer pinjam duit sama staffnya, manajer pinjam duit sama anak gue, cerita dari mana? Udahlah, pinjamin gue duit, ntar gajian gue bayar, tinggal seminggu lagi gajian gue. Duit gue habis nih. Lo habis dari mana? Duit tuh jauh lebih banyak daripada gue, gaji lo lebih gede daripada gue. Lo belum berkeluarga, masih bujangan. Nah, gue udah
the unshaken kingdom, tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28, sama-sama yang kita baca. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan dengan hormat dan takut. Saudara, keadaan bumi, keadaan bangsa-bangsa tidak sedang baik-baik saja. Presiden Amerika sedang bikin perang dagang. Semua dipacekin, semua orang gila-gila, ini gila. Akan terjadi krisis di mana-mana. Akan banyak barang yang nggak laku dijual. Akibatnya akan banyak perusahaan ditutup. Akibatnya berrentet nanti terjadi banyak PHK. Krisis ekonomi akan terjadi. Setelah pandemi selesai, krisis ekonomi akan terjadi. Tidak baik-baik saja. Kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan berjanji begini. Kenapa? Tinggallah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Sementara yang lain sedang tergoncangkan, sementara segala sesuatu sedang digoncangkan kembali sama Tuhan, tinggallah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Waktu saya di Israel, beberapa tahun sebelum pandemi, kami diajak ke sebuah tempat yang namanya Benteng Raja Salomo yang ada di daerah Samaria, Israel Tengah. Nah, kami lihat hanya puing-puing, gak ada apa, hanya puing-puing. Lalu tur guide kami yang berkata, itu batas benteng, yang lingkaran jauh itu batas benteng. Lalu ini kamarnya Salomo, ini kandang kudanya, ini kandang keretanya, ini tempat Salomo mandi, ini tempat istri-istrinya Salomo dan anak-anak. Hanya puing-puing, gak ada apa, hanya puing-puing. Lalu tur guide kami yang berkata, itu batas benteng, yang lingkaran jauh itu batas benteng. Lalu ini kamarnya Salomo, ini kandang kudanya, ini kandang keretanya, ini tempat Salomo mandi, ini tempat istri-istrinya Salomo dan anak-anaknya Salomo. Istri Salomo kan banyak ya. Istrinya kan 2 kelurahan. Istri sama saudaranya berapa? 1.000, saudara. Itu 2 kelurahan. Nomor telepon di handphone saudara, nomor kontak di handphone saudara nggak ada 1.000. Salomo istrinya, makanya ini kandang istrinya, kamar istri-istrinya, kamar anak-anaknya. Lalu di sana ada rumah-rumah penduduk di dalam benteng, tapi juga ada rumah-rumah penduduk di luar benteng. Perhatikan, ada rumah penduduk di dalam benteng dan ada rumah penduduk di dalam benteng. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Lalu tur guide kami bertanya begini, apa bedanya? Kenapa ada yang bangun rumah di luar benteng, ada yang bangun rumah di dalam benteng? Kami jawab serempak. Yang di dalam benteng pasti rumah orang-orang kaya. Yang di luar benteng pasti rumah orang-orang yang kurang kaya. Terkait kami ketawa, dia bilang, enggak, di zaman Salomo cara berpikirnya tidak seperti itu. Waktu itu cara berpikirnya seperti ini. Setiap keluarga, setiap orang yang bawa persembahan kepada Tuhan, maka diizinkan oleh raja membangun rumah di dalam benteng. Tapi mereka yang tidak mau bawa persembahan sama raja hanya boleh bangun rumah di luar benteng. Lalu kami tanya, bedanya apa? Dalam keadaan damai, dalam keadaan aman, biasa-biasa saja, tidak ada bedanya. Tapi dalam keadaan krisis, dalam keadaan perang, sangat berbeda. Waktu perang dan musuh mulai menyerang, krisis terjadi, penjaga menara meniup sangkakala. Musuh datang, maka pintu benteng akan dibuka. Semua masuk ke dalam benteng, semua masuk dalam benteng. Semua yang punya rumah di luar benteng, semuanya masuk dalam benteng. Dan begitu sudah masuk, pintu benteng ditutup. Mereka aman di dalam benteng, dijaga oleh tentara kerajaan. Nyawa mereka diselamatkan. Amin. Tetapi waktu musuh datang, rumah-rumah mereka, harta mereka habis di jalan. Yang di luar benteng. Iya. Tapi yang di dalam benteng, nyawa mereka selamat. Kekayaan. Rumah mereka juga Selamat. Ngerti ya sebenarnya bedanya? Yang di luar benteng nyawanya selamat, rumahnya
nyawanya selamat, rumahnya juga. Saudara, kecuali kerajaan Salomo kalah perang, maka yang di dalam Bethel juga dijarah. Saudara, Tuhan itu bilang begini, waktu kau bawa persembahanmu sama Tuhan, maka kau akan tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan oleh krisis apapun juga. Amin. Krisis boleh terjadi, krisis ekonomi boleh terjadi, apapun boleh terjadi, goncangan boleh terjadi, tapi Tuhan berkata, tinggallah dalam kerajaanku. Amin. Kerajaanku tidak pernah tergoncangkan. Amin. Dan kerajaanku tidak terkalahkan oleh musuh yang sekuat apapun juga. Dan saya mau bilang buat saudara, waktu kau selalu dan setia membawa persembahanmu sama Tuhan, Bapakmu janji tetap memberkati saudara. Amin. Tapi bagaimana caranya? Kalau situasi sedang sulit, berkatmu tidak datang dari dunia ini, berkatmu tidak datang daripada dunia ini, tapi berkatmu datang dari Bapakmu yang di surga. Berkatmu datang daripada Bapakmu yang di surga. Dia punya terlalu banyak cara untuk memberkati saudara. Dia punya terlalu banyak cara untuk melimpahkan berkatnya. Dia punya banyak cara untuk membuka tingkap langit dan mencurahkan berkatnya buat saudara. Yang mengerti katakan amin. Dunia boleh bergoncang, segala sesuatu boleh goncang, segala boleh terjadi. Bangsa-bangsa sedang ketakutan semua sekarang. Mereka bikin rapat darurat, gara-gara satu presiden Amerika bikin susah kita semua seluruh dunia. Dunia sedang digoncangkan, tapi Tuhan memang berjanji satu kali lagi akan menggoncangkan yang bisa digoncangkan. Tapi tinggallah di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Tinggallah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tinggallah dalam unshaken kingdom, kerajaan surga. Yang setuju katakan Amin. yang ketiga, kenapa kita mesti bawa persembahan? Untuk apa? Mengatakan roh cinta uang. Di dalam Alkitab ada 2.300 ayat mengenai uang. Artinya uang cukup banyak dibicarakan di Alkitab. Dari 39 perumpamaan Tuhan Yesus, 11 perumpamaan itu bicara uang. Jadi kurang lebih 25%. Saudara, uang kelihatannya hanya uang, tapi itu bisa merubah cinta kita sama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita baca yuk 1 Timotius 6 ayat 10, 2, 3. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan segala berbagai-bagai duka. Amsal 28 ayat 20b. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Menjadi kaya tidak salah, tapi cinta uang, ingin cepat kaya itu masalah. Dan menyiksa dirinya dengan segala berbagai-bagai duka. Amsal 28 ayat 20b. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Menjadi kaya tidak salah, tapi cinta uang, ingin cepat kaya itu masalah. Pinjol, ingin cepat kaya, malah terlibat utang. Judi online, wah ini bakal menang nih, kalau menang lumayan nih. Tapi orang yang judi itu nggak pernah menang, nggak pernah menang. Kalau orang cuma judi menang, nggak mau jadi, nggak ada orang mau jadi bandar judi. Tapi roh cinta uang ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana sih kita mematahkan roh cinta uang? Kita hanya bisa mematahkan roh cinta uang dengan apa? Dengan mengelola setiap berkat yang kita terima dengan cara-caranya Tuhan. Akhirnya setiap berkat yang sudah saya terima, kelolalah dengan caranya kerajaan surga, bukan cara buat semaunya dia. Bagaimana kita mengelola cara
buat menabung. Kita nggak tahu kapan kita punya kebutuhan spesial, Iya. perlu nabung. Yang ketiga, bayarlah semua tagihan yang lebih dulu yang mesti dibayar. Uang listrik mesti dibayar, tagihan dari air minum mesti dibayar, tagihan anak sekolah mesti dibayar, tagihan kredit. Tapi jangan kredit banyak-banyak, saudara. Makin banyak kredit, tagihan saudara makin banyak, saudara. Ya, orang makin banyak semua kredit, saudara. Apa aja kredit, apa aja pay later. Pokoknya ambil dulu, bayarnya belakangan. Saya kalau ditawarin orang kredit atau pay later, saya tanya sama dia, Pak, ini aja Pak, kredit aja Pak, 3 bulan bebas bunga Pak. Nanti setelah 3 bulan, dia pakai bunga Pak. Kalau saya kredit, saya mesti bayar juga kan? Iya Pak, bayar juga. Nggak boleh bayar sekarang aja sih. Kalau ada uangnya saya beli, kalau nggak ada uangnya saya nggak usah beli dulu. Iya. Nanti aja kalau sudah ada uangnya. Sudah terlibat kredit, sudah. Apa-apa di kredit. Ya kalau kredit rumah ya memang apa boleh buat, saudara. Kredit kendaraan, tapi ya apa boleh buat. Tapi kalau sampai panci, daster, sendal jepit, sepeda mini, aduh, dasternya udah robek-robek, masa kreditnya belum lunas 2 bulan lagi, saudara. Padahal dasternya sudah berinkarnasi menjadi pel, tapi tetap kreditnya belum lunas, saudara. Gak usah kredit banyak-banyak lah, supaya kita juga nggak terbebani harus membayar setiap bulan. Iya. Kita bayar apa saja yang harus kita perlu bayar. Dan setelah itu kalau ada sisanya, baru boleh saudara shopping atau belanja sesuai mauan saudara. Tapi ingat, harus ada benih yang ditabur, harus nabung sedikit walaupun tidak banyak, harus bayar dulu semua tagihan, baru saudara boleh belanja. Jangan begitu 90%, belanja dulu. Percayalah, kalau sudah langsung belanja, gak bakal tuh listrik dibayar, gak bakal ada benih buat ditabur, gak bakal tagihan-tagihan dibayar, malah sudah terlibat pada utang. Jadi bagaimana kita mengatakan roh cinta Allah? Dengan mengelola setiap berkat yang kita terima dengan cara-caranya Tuhan. Bukan cara-cara daging, tapi dengan cara-caranya Tuhan, dengan maunya Tuhan, bukan maunya saya. Yang mengerti katakan. 3 hal kita belajar hari ini ya, kenapa kita mesti bawa persembahan sama Tuhan. Yang pertama apa? Berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, tinggal dalam uncertain kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang ketiga, mematahkan roh cinta. Dan nanti kalau sudah diberkati Tuhan, berlimpah, limpah, limpah.